Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian yang terkasih dalam Kristus. Barangkali yang ada di sini atau yang mengikuti secara streaming, ada yang pernah atau sering atau sangat sering kecewa, marah-marah, dan protes pada Tuhan. Saya kira ada ya, doanya kok lama enggak dikabulkan, gitu. Dari sedih lalu menjadi marah, dari marah menjadi protes. Baik untuk kita semua, pengalaman umat Israel di padang gurun ini menjadi pelajaran yang indah, mendalam bagi kita semua. Mengapa mereka protes dan protesnya itu protes yang sangat keras? Para rabi Israel di dalam Talmud, mereka memberi pandangan yang kalau kita pelajari bisa sangat membantu kita untuk memahami kisah dalam kitab Bilangan ini. Apa yang terjadi di balik protes marah umat Israel dan respons Allah kepada mereka dengan membuat ular-ular mematuk mereka dan sebagian mati. Tetapi dari situ Allah memberi jalan penyembuhan. Ada apa di sana? Hampir 40 tahun Israel dalam perjalanan itu, hampir selesai. Tetapi justru mendekati akhir perjalanan mereka justru mengeluh, menggerutu. Dan yang parah adalah bahwa mereka tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa bersyukur atas karya Allah sejak dari Mesir sampai mereka akan masuk ke tanah terjanji itu. Dan protes mereka bahkan dilebih-lebihkan dengan mengatakan di sini tidak ada makanan dan air. Padahal kalau dicek makanan ada. Mereka diberi mana dan burung puyuh. Diberi air. Tapi mereka mengatakan tidak ada. Kalau kita protes pada Allah biasanya juga melebih-lebihkan tuh. Untuk cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Ini salah Tuhan bukan salahku. Israel mengalami itu. Tidak bisa mensyukuri seluruh perjalanan itu. Bahwa mana yang adalah dalam kitab suci, baik dalam kitab Nehemia bab 9, baik di dalam Mazmur-Mazmur seperti Mazmur 105, Mazmur 78, dan dalam kitab kebijaksanaan. Itu mana disebut sebagai makanan surgawi, makanan para malaikat, roti dari langit, roti dari surga, santapan para malaikat. Kalau Allah memberi makanan, bahkan makanannya para malaikat, makanan yang dari surga, tidak disyukuri. Jadi yang kebangetan siapa? Kalau kita tidak berhasil mensyukuri hidup kita, dientaskan dari kecenderungan-kecenderungan jahat kita,
diberi rahmat pembaptisan, diberi rahmat sakramen tobat dan pengampunan, diberi tubuh dan darah Kristus mana surgawi baru, dan tidak bisa mengapresiasi atau tidak bisa mensyukuri itu, kita masih protes-protes. Yang salah siapa? Yang kebangetan siapa? Menurut para rabi Israel, respons Allah kepada umat Israel dengan memberi peluang kepada ular-ular untuk menggigit mereka dipahami sebagai cara Allah untuk mengingatkan kembali Israel bahwa satu, atas dosa-dosa mereka sebenarnya Allah mempunyai hak untuk menghukum mereka. Kalau mau dipakai sistem balas membalas. Adalah wajar kalau Allah lalu memperingatkan dengan keras. Tetapi Allah dengan peristiwa itu justru sedang menunjukkan disposisi penting bagi kita semua di hadapan Allah, yaitu dengan memandang ke Allah. Maka caranya Musa diminta membuat ular ditempatkan di tiang yang tinggi, lalu orang Israel diminta untuk melihat dia. Melihat bahasa yang liturgi yang kita pakai sangat indah sebetulnya, seperti dalam misa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, ketika Israel mengarahkan hati pandangan pada ular yang dipasang oleh Musa di sana, ular tembaga itu, yang terjadi adalah bahwa Israel tidak hanya melihat ular itu, tetapi mereka melihat Allah di langit yang menjadi sumber kehidupan atau Tuhan segala langit itu. Dan karena mengarahkan hati pada Allah sumber kehidupan itu, mereka lalu sadar, oh, itu kekuatan hidupku. Mereka bertobat dan Allah mengirim penyembuhan, menghidupkan kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan cara yang sama Yesus mengajak kita, orang-orang yang sudah dikeluarkan dari dosa-dosa lama dengan rahmat pembaptisan. Kita syukuri di antara kita hadir saudara-saudari kita yang belum lama dibaptis. Dan kita syukuri bersama bagaimana rahmat pembaptisan itu berarti. Yesus memberikan jalan yang luar biasa indah. Ketika ia dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 32, Yesus sendiri mengatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Wow. Ketika Tuhan ditinggikan dari bumi dan orang mengarahkan hati kepada Yesus, kepada salib, Yesus menarik kita semua datang kepadanya. Ini penyembuhan. Ini menghidupkan kembali. Maka pada hari ini ketika gereja bersama-sama memuliakan salib Tuhan, adalah saat bagi kita bersama untuk mengarahkan hati kepada Yesus tersalib. Dan merelakan, memberi kesempatan Tuhan menarik kita datang kepadanya.
Dan apa yang terjadi ketika kita mengarahkan hati pada Yesus tersalib. Bapak Ibu ingat, sebelum Yesus wafat, ada di salib, melihat ke bawah, dan melihat Maria, ibunya, dan melihat murid yang dikasihinya. Tuhan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihi itu, "Inilah ibumu." Dalam Yesus salib, kita menerima wahyu tuntunan Tuhan yang diberikan kepada kita lewat Ibu Maria. Agar kita dalam perjalanan kita yang memang belum berakhir ini, sejak kita dientaskan dari dosa-dosa lama, dibawa menuju hidup baru itu, ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami banyak pertanyaan, ketika kita mengalami penderitaan, salib, perjalanan panjang 40 tahun itu, ada penuntun, ada yang menguatkan, adalah Ibu Maria. Maka kepada Ibu Maria kita mengatakan, "Ibu, akulah anakmu." Kita bersyukur atas rahmat itu. Dengan cara ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita telah menerima mana yang baru, mana surgawi yang baru, adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dan kita menerimanya tidak hanya pada hari Minggu, pada hari-hari Ekaristi harian biasa. Ini menuntun kita untuk selalu bersyukur bahwa hidup kita sejak kita dientaskan dari dosa lama kita, senantiasa dituntun, diberi makan, diberi kekuatan oleh Allah sendiri. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengarahkan hati dan bersyukur. Protes-protes kita, marah kita, itu bisa kita lakukan seperti anak dengan bapa. Tetapi tetap perlu kita ingat, memandang ke salib, memandang di belakang salib, di atas salib, Allah yang memberi kehidupan. Dan kita bersyukur atas itu semua.